Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menunggu. Pada kesempatan ini, Roundtable edisi ke-10, kita akan membahas mengenai Deep Neural Networks atau ya ini lebih tepatnya mungkin jaringan syaraf ya, mendalam. Oke, kalau tidak terdengar, mohon di-refresh ya. Jadi ini materinya akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini kita masih membahas yang part 1, mungkin basic-nya terlebih dahulu. Nanti akan ada part 2-nya, lebih mendalam. Jadi ini tutorial bagi yang baru banget masuk ke bidang machine learning, terutama ke neural network. Oke, perkenalkan saya Octav dari BISA AI. Oke, jadi sedikit kita akan bahas outline pada hari ini. Tadinya saya akan membahas juga mengenai machine learning, tapi Bapak Ibu mungkin yang belum kenal machine learning, nanti bisa lihat tutorialnya yang ada di YouTube ya, sudah banyak penjelasan mengenai machine learning. Pada kesempatan ini, memang kita coba fokus saja di neural networks dan beberapa variannya. Namun kita batasi hingga deep neural networks. Oke, pembahasan yang pertama mengenai basic dari artificial neural networks atau jaringan syaraf tiruan. Ya. Nah, sebenarnya neural network ini bekerja berdasarkan prinsip kerja dari otak manusia. Ya, kalau kita kembali lagi ke pelajaran SMP atau SMA, ya ini ada struktur dari neuron ya. Ini tersusun atas soma, kemudian ada dendrites, ya, kemudian ada sinaps, dan lain sebagainya. Nah, prinsip ini yang menjadi acuan untuk pembuatan model neural network, artificial neural networks, atau jaringan syaraf tiruan. Kalau di biological kan jaringan syaraf ya, kalau di model machine learning itu jaringan syaraf tiruan. Jadi kita sebenarnya model yang dibuat ini meniru proses dari jaringan syaraf yang ada di biologi. Nah, lebih detailnya seperti ini ya. Ini sebentar, saya coba full screen. Nah, lebih detailnya seperti ini. Jadi ada yang disebut dengan soma. Ya, kalau soma itu biasanya ini neuron-neuronnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan soma adalah memproses input. Jika diberikan suatu input, dia akan melakukan pemrosesan di sini. Ya, kemudian ada dendrit ya. Ini adalah input ya. Kalau kita lihat di sini inputnya ya, kemudian ada neuronnya, kemudian ada berikutnya ada axon ya. Axon itu lebih ke arah yang menghubungkan antara misalkan dengan dari soma ke soma ya. Kemudian ada juga yang menghasilkan output ya. Di sini axon dan lain sebagainya. Nah, intinya adalah neural network ini seperti meniru cara kerja dari neural network yang ada di biological dan akan diadaptasi ke neural network yang ada di pemodelan machine learning. Oke, kita langsung coba lihat model yang awal dari neural network, yaitu McLaughlin model tahun 49. Jadi sebenarnya sudah lama ya model neural network itu. Kalau kita lihat di sini berdasarkan prinsip dari biological neural network, ada inputnya ya, kita anotasikan sebagai X ya. Kemudian ada bobotnya yang kita anotasikan sebagai W. Kalau bobotnya ada beberapa layer, kita anotasikan juga boleh sebagai V atau sebagai U ya. Kemudian akan masuk ke dalam suatu neuron di sini ya. Kemudian neuron ini akan diberikan suatu aktivasi ya, dengan misalkan fungsi aktivasi. Ini nanti kita bahas mendetail. Dan terakhir ada output. Nah, sehingga kalau kita lihat prinsip kerja dari neural network itu adalah sequence. Sequence artinya ada input diteruskan ke bobot, kemudian diteruskan ke neuronnya, teruskan lagi ke output. Ya, jadi dia sequence berurutan. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh langsung di chat saja, baik di YouTube maupun di bisa tampil. Ya mungkin di YouTube agak telat, jadi bisa tampil. Oke, jadi prinsip kerjanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menghitung suatu output, kita bisa mendapatkan nilai dari
Contoh di sini adalah bobot yang W dikali dengan input. Kemudian masing-masing akan dijumlah karena ada sigma di sini dan ditambah dengan suatu nilai bias ya. Jadi jadilah output. Nanti akan dibahas lebih detail di slide berikutnya. Ini sebagai contoh dulu ya. Nah, di sini neural networks ini sebenarnya banyak digunakan sampai dengan saat ini, variasinya banyak sekali. Terutama dengan kemunculan salah satu model yang sangat terkenal ya, karena sekarang ini masif digunakan yang disebut dengan deep learning. Nah, deep learning ini basicnya adalah neural network sebagian besar ya. Di mana ya neural network yang ada di deep learning itu ya basicnya adalah dari artificial neural network. Nah, ini kita bahas dulu tipe dari neural network atau jaringan syaraf tiruan. Yang pertama ada single layer neural network, contohnya adalah Hopfield network, nanti akan dibahas. Kemudian ada lagi multi-layer feed-forward network. Nah, ini biasanya tersusun atas layer yang berlapis, multi-layer. Contohnya adalah backpropagation dan lain sebagainya. Kemudian ada temporal neural network. Contohnya adalah recurrent neural network. Ya, sekarang banyak digunakan recurrent neural network untuk pemrosesan teks biasanya. Kemudian ada lagi self-organizing neural network ya, dan combining feed-forward dan self-organizing neural network. Seperti contohnya adalah radial basis function. Nah, untuk yang terakhir ini sudah dibahas oleh Bapak Ahmad Fakih di roundtable sebelumnya. Silakan melihat kembali di YouTube-nya Bisa AI ya, untuk radial basis function. Nah, di sini ada beberapa aplikasi dari neural network atau jaringan syaraf tiruan. Yang pertama adalah klasifikasi. Tujuannya adalah untuk memprediksi kelas berdasarkan input vektor. Misalkan, saya punya beberapa vektor ya, suatu angka. Jadi, kalau kita ngomong vektor ya itu sudah berupa numerik ya. Nah, selain vektor ada apa lagi? Ada skalar, ada vektor, ada matriks, dan ada tensor. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau klasifikasi tujuannya adalah memprediksi kelas berdasarkan input vektor. Sebagai contoh, misalkan saya punya input vektor yang merepresentasikan dari kondisi seseorang, dari nilai darahnya. Misalkan contohnya adalah tekanan darahnya, kemudian tipe, misalnya tipe darahnya dan lain sebagainya. Itu adalah input vektor. Kemudian dari situ akan dianalisa oleh dokter apakah person X memiliki seperti apa namanya, ada indikasi penyakit jantung di situ. Nah, di situ adalah kelasnya, penyakit jantung atau tidak penyakit jantung. Penyakit jantung kita representasikan dengan 1, tidak penyakit jantung dengan 0, itu adalah kelasnya. Nah, jadi tujuannya nanti adalah kita membuat suatu neural network yang dapat memprediksi suatu kelas jika diberikan suatu input vektor atau jika diberikan suatu parameter, seperti itu. Yang kedua adalah pengenalan pola. Tujuannya adalah memproduksi pola yang berkaitan dengan input vektor. Ya, nanti ada contohnya. Kemudian berikutnya adalah optimisasi, ya, di mana tujuannya adalah mencari nilai optimal dari parameter. Apakah menentukan terbesar atau terkecil, ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada control, ada function approximation. Nah, ini biasanya digunakan di machine learning ya, atau time series modeling. Dan terakhir ada data mining. Nah, sebenarnya ada lagi beberapa kasus lainnya ya, tapi nggak kita bahas untuk aplikasi neural network. Contohnya adalah kita melakukan fitur analisis dengan beberapa model neural network, itu juga bisa dilakukan. Oke, baik. Kita coba lanjut. Nah, kita bahas mengenai artificial neural network. Jadi di sini ada istilahnya jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Ya, ini tersusun atas beberapa neuron, ya, nanti kita lihat diagramnya, yang sebenarnya ini diadaptasi dari biological neuron, ya. Setiap neuron ini dihubungkan dengan neuron lainnya melalui bobot atau weight, ya, atau misalkan garis ya, age, ya, seperti itu. Kemudian ada output signal ya, atau tadi dalam anotasinya kita sebut dengan Y.
yang tujuannya adalah mentransmisikan neuron-neuron tadi untuk memprediksi, misalnya kalau kasusnya klasifikasi dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh seperti ini, di sini saya punya layer yang saya sebut dengan input layer. Kita anotasikan sebagai X. Kemudian saya punya lagi, misalkan di sini ada hidden layer. Nah, tapi ini kita skip dulu hidden layernya. Dan saya punya layer output Y. Sebagai contoh tadi ada parameter yang merepresentasikan kondisi kesehatan seseorang, misalkan tekanan darah. Ya, ini tekanan darahnya, kemudian nilai kolesterolnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam suatu model neural network dan memproduksi semacam tebakan, bukan tebakan ya, tapi prediksi. Apakah orang tersebut terkena penyakit jantung atau tidak terkena penyakit jantung. Nah, kasusnya seperti itu. Saya ulangi, di mana ada input parameter berupa kondisi kesehatan seseorang dan menghasilkan suatu prediksi kelas. Ya, misalkan tadi ada indikasi penyakit jantung atau tidak. Nah, dia akan melewati pemrosesan yang sangat kompleks di sini. Ya, nanti ada yang disebut dengan hidden layer, ada yang disebut dengan bobot dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Ya. Nah, kemudian ketika kita melalui suatu neuron di sini, ya, bayangkan, misalkan nilai kolesterolnya 202, kemudian nilai tekanan darahnya misalkan 100 sekian. Kemudian di sini ada bobot yang kita inisialisasinya secara random, misalkan bobot 1 0,5, bobot 2-nya 0,7. Sehingga ketika kita kalikan X dengan W, ini hasilnya akan besar, benar kan? Kemudian X2 kita kalikan dengan W2, hasilnya akan besar, dan dijumlahkan pun akan besar. Nah, apa yang kita lakukan agar keluaran dari neuron ini dapat berupa size yang sudah terukur, sehingga perlu kita berikan suatu fungsi aktivasi. Jadi tujuannya adalah mengubah suatu input yang ada di neuron ini menjadi suatu nilai tertentu dengan range tertentu. Itulah fungsi dari activation function atau fungsi aktivasi. Nah, di sini contohnya saya punya fungsi aktivasi seperti berikut. Jika suatu input X-nya ini lebih besar sama dengan threshold, ya ini tetanya saya sebut dengan threshold, maka berikan nilai plus 1. Dan jika nilai X-nya lebih kecil daripada threshold, saya berikan nilai minus 1. Misalkan, sebagai contoh kita kembali lagi ke sini, nilai threshold-nya adalah misalkan 100. Ya. Nilai tetanya atau threshold-nya adalah 100. Kemudian kita hitung X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2. Ternyata hasilnya di sini adalah 120. Apa yang terjadi? Karena dia masuk ke dalam fungsi aktivasi yang rules-nya ada 2. Ya. Kalau dia lebih besar sama dengan threshold, maka berikan nilai plus 1. Jika lebih kecil, berikan nilai negatif 1. Sehingga keluaran dari sini, yang tadinya 103 masuk ke sini, maka keluaran dari sini adalah plus 1, bukan lagi 103. Jelas ya sama sekali. Nah, sebaliknya, ketika saya mendapatkan nilai dari neuronnya itu X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2, hasilnya adalah 90. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini nilainya negatif 1. Karena nilai X yang dihasilkan di sini lebih kecil daripada threshold. Sehingga nilainya adalah negatif 1. Oke. Oh, tidak ada suaranya ya? Coba diulang lagi. Kedengeran nggak suara saya? Atau kalau nggak kedengeran, di-refresh boleh. Kedengeran nggak suaranya? Oke, saya sapa dulu yang ada di YouTube. Oke, kedengaran ya? Oke. Ya, baik. Ya,
sampai pembuatan model. Ya, ini karena waktu kita kan cukup lama ya. Mohon maaf saya agak sedikit kurang sehat, jadi saya usahakan optimal ya. Tapi jika ada kesalahan, tolong dikoreksi ya bagi yang sudah pernah belajar. Oke, kita coba lanjutkan ya. Nah, mungkin saya ulangi sedikit bagi yang baru belajar, karena sebagian besar itu memang baru belajar, saya lihat profilnya. Jadi, untuk mendapatkan nilai neuron di sini, itu kan rumusnya sebenarnya adalah sigma dari X dikali dengan W. Nah, cara bacanya seperti ini. I sama dengan 1, ini adalah inisialisasinya. Kalau yang di atas ini adalah nilai maksimumnya. Nah, dia akan melakukan seperti perulangan kalau kita jabarkan dalam bentuk programming ya. Berarti ini kalau kita punya inputnya ada 8, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah neuronnya di sini ada X1, X2, sampai dengan X8. X1 dikali dengan W1, kita lihat X1 dikali dengan W1 ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini ada sigma. Kalau kita ganti menjadi pi, berarti itu dikali. Ya, kita ganti dengan pi itu artinya dikali. Nah, kalau di sini ada sigma, artinya adalah X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2 tambah dengan X3 dikali dengan W3 sampai dengan X ditambah dengan X8 dikali dengan W8. Itulah nilai X atau nilai neuronnya. Nilai neuron yang ada di sini. Nah, karena nilainya akan sangat besar, maka perlu kita berikan suatu fungsi aktivasi, di mana fungsi aktivasi ini mengubah suatu range nilai menjadi yang telah ditentukan. Nah, di sini salah satu contohnya yang paling mudah adalah fungsi seperti berikut. Fungsi sin namanya. Di mana fungsi sin ini rules-nya adalah jika nilai X-nya lebih besar sama dengan threshold, maka jadikan dia plus 1. Jika dia lebih kecil daripada threshold, maka jadikan negatif 1. Sebagai contoh tadi, saya punya 203, threshold-nya adalah 200. Artinya, keluaran dari neuronnya saya jadikan plus 1. Kalau saya punya nilai 90, threshold-nya adalah 200, maka saya jadikan nilainya, keluarannya adalah negatif 1. Ya, seperti itu ya contohnya. Oke, nah di sini banyak contoh lainnya dari fungsi aktivasi. Ya. Ada yang disebut dengan step function. Rules-nya adalah kalau step ini, kalau nilai X-nya lebih besar sama dengan 0, maka jadikan dia 1. Kalau dia di bawah 0, jadikan 0. Step function. Kemudian tadi sign function sudah saya bahas. Kemudian ada yang disebut dengan sigmoid function. Rumusnya adalah 1 dibagi dengan 1 plus eksponen pangkat negatif X. Bapak Ibu yang lagi bawa kalkulator, coba masukkan suatu nilai ke dalam negatif X ini. Berapapun nilainya. Misalkan kita masukkan 506,1. Dan sebagai pembanding kita masukkan misalkan 10. Apa yang terjadi? Fungsi sigmoid ini, fungsinya adalah mengubah nilai X kita menjadi di antara range 0 sampai dengan 1. Ya. Kemudian ada linear function. Linear function ini inputnya X, keluarannya juga X. Kemudian nanti ada lagi fungsi lainnya seperti rectified linear unit, di mana inputnya adalah X, outputnya adalah, misalkan kalau dia lebih daripada 0, maka pertahankan nilai X-nya dan sebagainya. Jadi, intinya fungsi aktivasi ini seperti mengubah suatu nilai input menjadi output yang sudah disesuaikan range-nya. Nah, seperti ini. Input masuk ke dalam neuron dan menghasilkan suatu nilai. Oke. Oke, baik, saya coba lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa fungsi aktivasi ya. Mungkin saya nggak bahas banyak ya. Ini contohnya, saya skip aja, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ada lagi fungsi linear, ya. Nah, tapi di sini fungsi linear ini kendalanya adalah sangat sulit diimplementasikan di pemodelan backpropagation. Nanti kita bahas backpropagation. Nah, yang paling tepat adalah dengan fungsi non-linear. Ya. Karena fungsinya adalah dia support
backpropagation. Oke, baik, saya akan banyak bahas mengenai fungsi nonlinear ya. Yang pertama adalah fungsi sigmoid. Nah, tadi sudah saya jelaskan, sigmoid itu rumusnya adalah 1/1 plus eksponen pangkat 1/1 plus eksponen pangkat negatif X. Ya, kalau kita lihat di sini, ini banyak digunakan ya sigmoid ini, karena karakteristiknya adalah mengubah suatu nilai di antara range 0 sampai dengan 1. Kemudian ada juga fungsi lainnya, tangan hyperbolic. Ini biasa digunakan di arsitektur recurrent neural networks. Dan ada juga fungsi rectified linear unit, di mana di sini ReLU ini, kalau kita lihat skemanya adalah ketika diberikan suatu nilai X, ya, X-nya ini lebih besar sama dengan 0, lebih besar daripada 0, maka pertahankan nilai X tersebut. Sebagai contoh, X saya adalah 5, maka keluarannya adalah 5 juga. Kemudian X saya adalah 200, keluarannya adalah 200 juga. Tapi kalau misalkan nilai X saya di bawah 0, jadikan dia 0. Sebagai contoh, saya masukkan nilai negatif 5, maka keluarannya adalah 0. Dan ada fungsi softmax ya. Jadi fungsi softmax ini salah satu karakteristiknya adalah memilih suatu nilai atau kelas dengan probabilitas yang paling besar. Nah, jadi pemilihan fungsi aktivasi itu tergantung dari karakteristik fungsi aktivasi itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengoutputkan kelas di antara nilai 0 sampai dengan 1, maka gunakan fungsi sigmoid. Kalau misalkan kita ingin memilih suatu kelas, misalnya ada banyak nih kelasnya, ada 10 misalnya. Ada 10 kelas. Contoh kelas itu misalnya ada mobil, ada motor, ada sepeda, ya, jenis kendaraan misalkan. Inputnya adalah gambar. Gambarnya misalkan kita sudah tahu nih, ini gambar mobil. Masuk ke neural network, dia mengoutputkan mobil juga. Atau masuk ke dalam neural network, inputnya adalah sepeda, dia memprediksi ini sepeda juga. Nah, di situ kita bisa menggunakan fungsi softmax karena karakteristiknya adalah memilih suatu kelas dengan probabilitas yang paling besar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi konsep yang disebut dengan learning ya. Jadi ini pembelajaran ya, atau learning ini karakteristik dari biological neural networks. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana cara mendapatkan prediksi yang sesuai dengan ground truth atau panduan atau class label. Sebagai contoh tadi saya sudah contohkan, misalkan saya punya gambar grassland ya, atau forest ya. Forest masuk hutan, kemudian masuk ke dalam neural network. Nah, di sini dia ketika learning, dia akan menyesuaikan dengan labelnya. Sebagai contoh, saya punya gambar forest, dan saya sudah punya labelnya. Itu adalah kasus supervise. Dan dia akan menggunakan acuannya adalah ground truth tadi. Nah, kemudian bagaimana jika tidak sesuai? Jika tidak sesuai, yang dilakukan kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita ubah gambarnya, atau X-nya, atau kita ubah outputnya? Kira-kira bisa nggak? Atau kita mengubah bobotnya? Nah, yang dilakukan adalah dengan cara mengubah bobotnya jika hasil prediksi di neural network tidak sama dengan label kelas atau ground truth-nya. Kita ubah bobotnya. Ya, baik, saya coba berikan studi kasus ya, biar lebih paham. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya data seperti berikut. Datanya ini adalah data, ini adalah data diabetes. Ya. Oh, sorry, ini data penyakit jantung. Nah, ini setiap row ini merepresentasikan satu pasien. Satu pasien yang datanya diambil oleh dokter. Sebagai contoh, pasien yang pertama usianya 63 tahun, jenis kelaminnya adalah kalau satu pria, 0 wanita, CP ini adalah chest pain type atau tipe sakit dada, kemudian ada kolesterol, nilainya, dan sebagainya. Dan di belakang ada target. Target itu setelah pemeriksaan awal oleh dokter, kalau 1 dinyatakan ada indikasi penyakit jantung. Kalau 0, artinya tidak ada indikasi penyakit jantung. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, 13 data ini, kalau kita hitung ada 13 ya, dari 63 sampai dengan 1 ini, ada 13 data. 13 data ini adalah parameter, ya.
parameter yang menentukan target. Targetnya adalah 1 atau 0. 1 adalah penyakit jantung, 0 tidak ada indikasi penyakit jantung. Nah, yang kita lakukan adalah parameter ini akan kita masukkan ke dalam input X, ya. Input X yang tadi sudah saya bahas, ya, yang ini. Dan nanti Y-nya adalah targetnya 1 atau 0, ya, seperti itu ya. Modelnya. Nah, seperti ini contoh. Ini ada usia, ada tipe sakit dada, ini akan masuk semua 13 parameter dan ini komputasinya di sini. Dan targetnya di sini tadi datanya kan ada ya, 1 dan 0. Nah, kalau 1 dia penyakit jantung, 0 tidak ada indikasi. Nah, sebagai contoh misalkan setelah saya masukkan ke sini, saya hitung nilai hidden-nya, nilai neuron yang ada di sini, di mana neuron ini cara menghitungnya adalah nilai input dikali dengan bobot ditambah dengan nilai input berikutnya dikali dengan bobot berikutnya sampai dengan nilai input terakhir dikali dengan bobot terakhir. Jadilah nilai hidden di sini. Kemudian di-outputkan setelah masuk ke dalam fungsi aktivasi. Nah, setelah diaktifasi, di sini dia misalkan akan mengeluarkan nilai 0,5 misalnya. Sementara contoh yang tadi contoh yang tadi adalah saya masukkan nilainya itu, targetnya adalah 1. Sementara hasil prediksi network kita itu adalah 0. Nah, artinya 0,5. Artinya tidak sama antara hasil prediksi dengan label atau ground truth atau panduannya. Nah, ini yang disebut dengan teknik supervised learning. Ya, jadi ada target atau kelas label panduan untuk learning. Dari cara kerjanya dulu mungkin. Dan ini target pembuatan kita nanti. Ya, jadi saya ulangi ya sedikit sambil menunggu pertanyaan. Kita punya parameter nih. Ini semua parameter ini diambil oleh dokter. Parameter ini mengindikasikan seseorang ada indikasi penyakit jantung atau tidak. Kalau targetnya 1, ini ada indikasi penyakit jantung. Kalau 0, tidak ada indikasi penyakit jantung. Ya. Nah, berdasarkan prinsip dari machine learning, di mana ada konsep performa, task, dan experience. Ya. Jadi, menurut Hinton, ya, salah satu bapak dari machine learning, untuk mengerjakan suatu task di machine learning, kita perlu data experience. Ini yang disebut dengan data experience. Ya. Nah, data experience ini bisa kita masukkan ke model machine learning apapun. Misalkan dengan model neural network yang hari ini kita bahas. Ya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang mengindikasikan target. Nah, di sini parameternya bervariasi satu sama lain. Kenapa? Karena dokter mengambilnya kan ya diambil gitu satu-satu, berbeda pasti nilainya dengan pasien yang lain. Nanti akan masuk semua ke dalam neural network-nya dan akan diprediksi hasilnya. Nah, setelah diprediksi, misalkan hasilnya tidak sama antara antara prediksi dengan target. Misalnya hasil prediksinya adalah 0,5. Sementara target kita adalah 1, artinya itu error. Errornya berapa? Kalau kita menggunakan fungsi yang sederhana, tinggal kita kurangi antara hasil prediksi dengan target, maka errornya adalah 0,5. Ya. Nah, nilai error ini yang nantinya akan kita manfaatkan untuk mengubah bobot atau weight-nya dari neural network. Kalau kita lihat di sini, nah, bobot ini yang bisa kita ubah. Kenapa? Karena input tidak mungkin kita bisa ubah. Nilai pasien itu nggak boleh, misalnya kita manipulasi usianya jadi 40 tahun, sebenarnya 60 tahun, nggak boleh. Kemudian outputnya juga nggak boleh kita ubah. Misalkan yang tadi data pertama, oh ini karena ini masih relasi saya ubah targetnya menjadi 0. Nggak boleh. Apa yang boleh kita lakukan adalah mengubah bobot. Ya. Dari mana cara mengubah bobot? Hari ini kita pelajari. Oke, saya bahas dulu. Untuk nilai hidden-nya saya masih kurang paham. Ya, kita akan bahas di next slide untuk hidden layer. Bagaimana cara pemilihan fungsi aktivasi? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Pemilihan fungsi aktivasi berdasarkan karakteristik yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan fungsi sigmoid, artinya kita ingin mengubah nilai X yang masuk ke dalam neuron tadi
menjadi di antara range 0 sampai dengan 1. Semakin dia ke arah 1, artinya semakin nilai X-nya besar. Semakin dia ke arah 0, nilai X-nya itu kecil. Kapan kita menggunakan fungsi ReLU, sebagai contoh, Rectified Linear Unit, kalau misalkan kita ingin mengubah suatu nilai tadi, kalau di bawah 0, ratakan semua jadi 0. Kalau misalkan di atas 0, pertahankan nilai itu. Ya, itu jadi karakteristiknya bisa kita kita pelajari gitu, karakteristiknya dulu. Kapan kita menggunakan fungsi sign? Ketika kita ingin mengubah suatu nilai, jika lebih besar daripada threshold, jadikan +1. Jika lebih kecil daripada threshold, jadikan -1, dan seterusnya. Gitu ya, jadi ya. Untuk studi kasusnya gimana, sudah paham? Oke, kita agak lambat aja ya. Oke. Iya, ya benar, tukang baksonya ini lewat di depan rumah saya. Mau tanya kalau untuk hidden layer selanjutnya apakah pakai formula yang sama? Untuk hidden layer, misalkan hidden layer yang pertama, misalnya kita menggunakan fungsi sebagai contoh ReLU. Hidden layer berikutnya, misalnya kita menggunakan fungsi tangen hyperbolik, tidak jadi masalah ya. Itu sebenarnya tergantung kita. Kita sendiri yang merancang network kita, ya. Atau bisa jadi misalkan sebelum masuk ke hidden berikutnya nanti ada layer semacam layer penjumlahan, boleh ya. Jadi itu di situ mungkin di research ya. Kalau di research itu kontribusinya kita mengubah model ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya coba lanjutkan. Nah, sebenarnya untuk artificial neural network tadi kan saya sudah jelaskan untuk untuk learning-nya ya. Learning ini dia belajar. Kenapa dia belajar? Ya karena untuk memperoleh prediksi yang akurat ya. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya adalah yang pertama. Belajar nih dari iterasi yang pertama, dia ubah bobot ya dengan memanfaatkan nilai error tadi. Kemudian dilanjutkan ke iterasi yang kedua. Iterasi yang keduanya misalkan errornya berkurang 0,4. Kemudian dia ambil lagi error itu, manfaatkan nilai error untuk mengubah bobot. Kemudian iterasi yang ketiga misalkan errornya udah sangat kecil gitu. Nah, itu learning di situ ya. Jadi learning-nya tadi karena kita menggunakan neural network, prinsip kerjanya adalah ini menurut pendapat saya ya. Prinsip kerjanya adalah memaksakan agar hasil prediksi kita sama dengan label acuan atau ground truth. Sebagai contoh tadi, saya masukkan yang pertama nih, nilainya 63, 13, dan lain-lain, 1, masukkan ke dalam sini. Dan saya sebenarnya sudah punya acuan dari dokter, targetnya 1. Kemudian saya hitung. Hiddennya saya hitung dengan cara sigma dari X dikali dengan W. Saya aktifasi jadilah di sini nilai yang sudah diaktifasi. Kemudian saya hitung nilai output. Outputnya adalah sigma dari hidden H dikali dengan U. Ya. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah misalkan nilainya adalah 0,5. Artinya error. Nah, karena dia error, yang dilakukan neural network adalah mengubah bobotnya, diulang lagi. Oh, errornya berkurang. Terus lagi. Sampai kapan dia mengulang? Sampai dengan tidak ada penurunan error. Ya. Nah, prinsip itu yang saya dan tim Bisa AI ini kita namakan memaksakan agar hasil prediksi sama dengan label atau ground truth. Itulah prinsip kerjanya. Jadi kita force agar errornya ini seminimal mungkin. Ya gitu ya. Jadi, oke, itu adalah learning-nya. Yang bisa dilakukan hanya mengubah bobot. Kenapa nggak bisa mengubah nilai input dan kenapa nggak bisa mengubah nilai output? Ya bayangkan saja, nilai input dari dokter nggak boleh kita ubah, gitu kan? Atau misalkan nanti setelah modelnya jadi, kita ambil dari lingkungan nilainya dengan targetnya belum diketahui, yang nggak boleh kita ubah nilai inputnya. Outputnya juga nggak boleh kita ubah, yang bisa kita ubah hanya nilai bobot.
Oke, nah sebenarnya prinsip dari neural network ini adalah berdasarkan di awalnya itu adalah perseptron. Ya, jadi perseptron ini seperti ini. Kalau kita lihat lagi, di sini kita mendapatkan contoh, misalkan saya punya nilai X, input ya, 1 di sini, misalnya ini 0. Bobotnya ini 0,5, ini 0,2. Berarti ini 1 dikali dengan 0,5. Karena ada sigma, dijumlahkan antara yang ini dengan yang ini. Dijumlahkan nilainya. Nanti akan masuk ke dalam, kalau misalnya dengan fungsi sin, ya di sini, sin ini membandingkan tadi, kalau dia lebih besar daripada threshold, maka jadikan nilai plus 1, kalau dia lebih kecil jadi negatif 1. Ya ini perseptron ya. Nah yang dilakukan adalah kita coba prinsip dari linearly separable. Artinya adalah kalau kita petakan ke dalam ruang vektor, ya ini ruang vektor. Misalkan input kita ada 2 nih, 2 dimensi. Tadi kan kalau data, sebentar ya, saya lihat. Ini data ini berapa dimensi, Bapak Ibu? Ini besar ya dimensinya. Nah, misalkan hanya 2 dimensi, data iris ya. Data iris itu iris dataset. Mungkin saya sambil searching, nggak apa-apa ya, mungkin interaktif aja kita untuk apa namanya, sesi kali ini kita coba interaktif ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin memulai untuk machine learning, pastikan dulu datanya ada, jadi kita bisa main-main. Nah, sebagai contoh, saya punya data iris. Ya, ini data iris ini data dari bunga ya, data bunga. Ini sudah lama sekali datanya, tahun 36. Data iris ini jadi benchmark untuk model machine learning, ya untuk data science dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, parameter yang mengindikasikan jenis atau spesies dari irisnya ada 4. Ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, dan ada petal width. Di mana misalkan kita punya spesiesnya ada 3 di sini. Ada iris setosa, ada iris versicolor, dan ada iris virginica. Ada 3 spesies. Misalkan kalau nilai sepal length dan sepal width-nya ini 5,1 dan 3,5, nilai petal length dan petal width-nya sekian, maka dia masuknya ke iris setosa. Ini sudah diteliti oleh ahli. Nah, nanti tujuan kita adalah kalau kita punya nilai baru yang tidak ada di data ini, dia bisa memprediksi, oh ini adalah iris virginica, oh ini adalah iris versicolor, ini adalah iris setosa. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini parameternya misalkan ya, kita ambil hanya 2 dimensi. Misalkan yang sepal length dan sepal width. Kalau kita petakan di ruang vektor, ya coba bayangkan aja, X-nya 5,1, Y-nya adalah 3,5. Kita petakan di sana. Yang kedua adalah X-nya 4,9, Y-nya adalah 3, dan seterusnya. Nah, nanti yang kelasnya iris setosa, itu akan berkumpul dengan iris setosa lagi. Ya, saya ambil aja di Google ya. Oke, sambil saya bahas dulu, ini tadi sambil cari mungkin. Nah, seperti ini contoh. Oke, saya sambil jawab dulu pertanyaannya. Berarti nilai bobot sangat berpengaruh ke hasil output. Nilai bobot ya sebenarnya gini, nanti akan kita bahas ya mungkin di sesi yang kedua. Itu ada teknik menentukan nilai bobot awal. Itu berpengaruh ke hasil ya. Dengan ada paper acuannya itu Xavier initialization. Ya, tapi nggak kita bahas di sini. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya data seperti data iris ya. Data iris ini ada 3 spesies ya. Iris setosa, versicolor, sama virginica. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya, nah, datanya seperti ini. Kalau kita mengambil
contohnya hanya dua parameter saja, sepal length dan sepal width ya. Kemudian kita petakan di ruang vektor. Nah, seperti ini. Nah, ini yang merah ini adalah yang kelasnya setosa, yang hijau adalah versicolor, yang biru adalah virginica. Nah, kalau kita coba petakan misalkan ya, contohnya. Datanya yang ini 5,1, 3,5 dia iris setosa. Berarti dia ada di daerah sini, masuk. Kemudian saya ambil lagi 4,93, masuk di daerah sini. Kemudian saya masukkan lagi versicolornya 6,5, 2,8. Versicolor ada di daerah sini dan seterusnya. Nah, kita coba visualisasikan. Kita coba lihat dengan sekilas, kira-kira ini bisa dipisahkan secara linear atau tidak. Maksudnya secara linear itu kita tinggal tarik garis hyperplane di sini. Misalkan kita, oh ini patokannya segini. Ya, ini membedakan. Kalau yang ini lebih enak lagi nih. Oops. Tes. Oke, slide saya terpotong. Ya, oke, network lah ya secara umum. Coba kita lihat lagi, biar jelas ya. Nah, coba dibayangkan aja. Ini inputnya adalah gambar di sini. Ukuran pikselnya berapa kali berapa dulu? Misalkan saya punya ukuran piksel yang kecil aja ya, misalnya 5 kali 5. Terlalu kecil ya? Ya, nggak apa-apa. Atau misalnya ukurannya yang biasa digunakan 32 kali 32. Nah, artinya kalau ukuran pikselnya 32 kali 32, atau saya ambil dulu deh dari internet. Piksel 32 kali 32 deep learning. Ya. Oke. Nah, sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini red, green, dan blue ya. Gambar. Misalnya ukurannya 32 kali 32. Artinya dia ada pixel ya, masing-masing ini kan titik pixelnya ya. 0,0, 0,1, 0,2 sampai dengan 0,31. Yang ujung berapa kali berapa? 31,31. Jadi total berapa kira-kira? Ya 32 kali 32. Gitu. Berapa? 7, 8, 4 ya. Jadi totalnya adalah 784 pixel yang kita miliki. Itu baru satu layer. Belum layer di belakangnya. Ada 3 lapis. Nah, 784 layer tadi dikali dengan 3, itu akan masuk ke dalam neural network. Jadi kita perlu siapkan input berupa 784 pixel dikali dengan 3. Jelas nggak sampai sini? Jadi akan masuk pixel 0,0 layer red masuk ke sini. Pixel 0,1 layer red masuk ke sini. Kemudian pixel 31,31 layer green. Pixel 31,31 layer blue. Akan semua masuk ke sini. Nah, di akhir akan ada target atau labelnya. Contohnya tadi kan ada savana, ada forest, ada apa lagi? Water ya. Nah, misalkan dominannya yang warna biru. Semakin dia dominan, maka nilainya semakin mendekati 255. Yang biru ini rata-rata 255, 254, 250, 200 dan lain-lain. Yang rednya itu mendekati 0. Yang greennya mendekati 0 karena kelasnya adalah biru atau laut. Nah, dari sini dia akan masuk dikomputasikan di sini dan akan diprediksi apakah red, apakah green, apakah blue. Ternyata hasil prediksinya adalah green. Artinya tidak sesuai dengan kelas labelnya. Nah, itu error. Karena error, maka yang kita lakukan apa? Mengubah bobotnya. Kita tidak bisa mengubah nilai input ataupun mengubah nilai output. Ya, jadi seperti itu ya. Cukup jelas atau masih ada yang belum paham? Itu foto dan video. Ya, video sebenarnya sama ya. Video itu satu detik itu tersusun atas berapa frame.
Apa perbedaan klasifikasi menggunakan neural network atau algoritma machine learning lain, misalkan decision tree? Nah, ini beda ya. Kalau neural network tadi, menurut saya, prinsip kerjanya adalah memaksakan hasil yang kita dapatkan sesuai dengan target. Sementara decision tree itu menggunakan suatu nilai yang disebut dengan entropi untuk menghitung information gain. Ya, nanti kita buat sesi terpisah untuk apa namanya decision tree ya. Ini kita tidak bahas decision tree, nanti yang baru belajar jadi bingung. Intinya berbeda. Karakteristiknya bagaimana? Berbeda juga, tapi nanti kita bahas di decision tree. Oke, dari YouTube gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya belum paham fungsi wake. Fungsinya buat apa dan cara mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya nanti di slide berikutnya ada ya. Saya belum bahas dulu biar sekalian. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita coba lanjutkan. Tadi sudah sampai di sini. Jadi paham ya maksudnya linearly separable. Jadi karakteristik dari datanya apakah bisa dipisahkan secara linear atau tidak? Kalau gambar tadi bagaimana? Tergantung. Coba kita kecilkan dimensi kelasnya. Kira-kira gambar yang savana ngumpul semua nggak di sini? Atau gambar yang laut ngumpul semua nggak di sini? Bisa nggak cara kita kecilkan dimensinya? Bisa dengan PCA atau Principal Component Analysis. Sebenarnya bukan kita hapus dimensinya. Tadi kan ada 784. Bukan, tapi kita proyeksikan ke bentuk yang lain. Ya, ini juga bisa. Nah, nanti dari situ kelihatan, oh, ternyata savana itu ngumpulnya di sini. Nah, itu kalau semuanya savana di sini artinya linearly separable. Nah, sementara kalau misalkan kita masih menggunakan pixel yang jumlahnya 784 kali 3, kita petakan ya susah di situ. Harus kita ubah ke bentuk proyeksi yang lain. Itu dibahas di PCA. Nanti akan kita bahas ya PCA, tenang aja. Mungkin di bulan depan ya Juni kita akan bahas PCA, ya decision tree dan lain-lain. Ini neural network dulu, oke? Baik, berikutnya adalah bagaimana cara melatih perseptron. Nah, di sini ada 4 step ya yang dijalankan. Yang pertama adalah inisialisasi. Yang kedua adalah aktivasi, yang ketiga adalah training, yang keempat adalah iterasi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, yang pertama adalah inisialisasi. Biasanya di awal bobot itu sudah kita inisialisasikan. Kita bisa menggunakan inisialisasi yang uniform atau seragam, misalkan semuanya 0,5. Atau kita bisa inisialisasi dengan model lain, ya, misalkan dengan Xavier initialization. Nanti dibaca aja papernya. Caranya berbeda. Ya. Kemudian, atau kita bisa menentukan rule sendiri, misalkan di antara minus 0,5 sampai dengan 0,5 dan seterusnya. Nah, langkah kedua adalah kita berikan aktivasi terhadap neuron. Tadi sudah dibahas ya aktivasi. Langkah berikutnya setelah kita aktivasikan adalah kita training. Ya, training itu perlu data. Kalau ada datanya ya bisa kita training. Kalau nggak ada data nggak bisa kita training. Gitu. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kita ubah bobotnya. Ya, cara mengubah bobot bagaimana? Ini panjang. Nanti kita bahas ya secara detail. Jadi harap bersabar dulu. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin mengubah, ini masih bicarakan tentang perseptron ya, neural network yang masih paling ringan ya, yang paling mudah untuk dipahami, namanya perseptron. Oke, nah untuk mengubah bobot di iterasi berikutnya, atau di sini tulisannya adalah WIP plus 1, ini iterasi yang kedua. Bagaimana cara mengubah bobotnya adalah dengan melihat nilai bobot sebelumnya, ya, WIP, ini kan nggak P plus 1, ini P plus 1 itu di iterasi berikutnya, bobot berikutnya. Maksudnya bobot berikutnya mungkin seperti ini. Coba diperhatikan di sini, ini ada bobot antara input ke hidden. Nah, ini WP, iterasi yang ke-1 ya. Kemudian error, ubah bobotnya udah WP plus 1 di sini. Kalau yang ini hidden ke hidden, misalkan kita anotasikan dengan U. Berarti ini UP1. UP1. Kemudian next iterasi UP plus 1. Seterusnya ini V misalnya
dan seterusnya ya. Ya, kayak gitulah. Nah, kalau kita lihat di sini, cara mengubah bobot, rumusnya adalah bobot yang lama ditambah dengan suatu nilai skalar, ya. Skalar ini kita sebut dengan learning rate. Ya, kita manfaatkan nilai error sebelumnya. Nanti akan kita coba bahas ya di next slide. Ini saya skip dulu. Intinya kita memanfaatkan nilai error itu untuk mengubah bobot-bobotnya. Oke, sekarang kita coba studi kasus. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Ini dari Fasilkom UI. Ya. Nah, ini contohnya seperti berikut. Oke, silakan Bapak Ibu dikeluarkan kertasnya mungkin biar kita sambil belajar sama-sama. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Boleh kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya sambil kita coba belajar. Oke, di sini ada contoh kasus ya, artificial neural network. Saya punya 3 input, ada X1, ada X2, ada X3. Dan saya punya bobot yang menghubungkan antara X1, X2, X3 dengan H1 dan H2. Ya, ini bobot yang disebut dengan V. Kemudian saya punya lagi hidden dihubungkan dengan output yang disebut dengan W. Ya. Nah, kemudian di sini outputnya ini menghasilkan suatu nilai. Nah, masing-masing bobotnya sudah diinisialisasikan di awal seperti berikut. V-nya ini di sini, ya, V11, V12, V13 dan seterusnya. Ini V11, V12, V13, V21, V22, V23, W1, W11, W12 yang ini ya. W21, W22 dan W31, W32. Nah, coba Bapak Ibu hitung hasilnya bagaimana kira-kira. Nah, kalau kita lihat rumus untuk mencari nilai H di sini adalah sigma dari XI dikali dengan VI, di mana XI-nya kan ada X1, X2, X3. Jadi, untuk mendapatkan nilai H1 adalah X1 dikali dengan V11, ditambah dengan X2 dikali dengan V12, ditambah dengan X3 dikali dengan V13, itulah nilai dari H1. Untuk mendapatkan nilai H2, lihat saja garisnya. Jumlah dari X1 dikali dengan V21, ditambah dengan X2 dikali dengan V22, ditambah dengan X3 kali V23. Dapatlah nilai H2. Nah, H2 ini perlu kita aktivasi. Nah, ini katanya diasumsikan fungsi aktivasinya adalah dengan menggunakan rumus sigmoid. Di mana rumus sigmoid ini rumusnya adalah 1 per 1 plus eksponen pangkat negatif X. Atau Bapak Ibu boleh gunakan rumus atau fungsi aktivasi yang lain. Misalkan dengan rectified linear unit. Tadi rumusnya gimana? Jika suatu nilai H ini lebih besar daripada 0, maka pertahankan nilai H. Jika lebih kecil, maka jadikan 0. Nah, coba dihitung hasilnya. Kita dapat nilai H, 1 dan H2. Kita aktivasi. Ya. Jadilah Y1 dan Y2. Kemudian kita hitung nilai I. Di mana I1 dapat kita hitung dengan cara Y1 dikali dengan W11 ditambah dengan Y2 dikali dengan W12. Jadilah nilai I1. Dan kita bisa mendapatkan nilai I2 dengan cara Y1 dikali dengan W21 ditambah dengan Y2 dikali dengan W22 dan seterusnya. Jadilah nilai I1, I2, dan I3. Nah, kemudian nilai I ini perlu kita aktivasi lagi, misalkan dengan sigmoid. Jadilah nilai Z. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya coba lanjutkan. Nah, kalau kita petakan ke dalam neural network yang lebih mendalam ya, atau deep neural network, sama juga seperti tadi. Di mana X-nya dikali dengan bobot, jadilah hidden. Ya, tapi ini kita jumlahkan semua X kali W, tambah dengan X kali W, sampai dengan X terakhir dikali W. Jadilah hidden,
tapi belum diaktifasi, perlu kita aktifasi di sini. Untuk dapat nilai hidden yang kedua, sama, hidden layer 1 dikali dengan W, ditambah dengan hidden layer neuron kedua dikali dengan W ini, dan seterusnya, dapatlah hidden layer 2. Hidden layer 3 juga sama, output dari sini kali dengan W, output dari sini kali W, jadilah di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Jelas atau masih ada yang bingung? Jelas ya? Oke, baik, kita coba lanjutkan. Kalau suara saya tidak jelas, boleh dibantu ya. Ya, baik, berikutnya, ya ini contoh kasusnya, kita coba masuk ke dalam multi-layer perceptron. Ya, tadi kan kita sudah belajar perceptron. Perceptron itu tadi hanya ada input dan output. Nah, sekarang multi-layer perceptron ada tambahan hidden layer. Nah, jadi di sini katanya, multi-layer perceptron adalah feed-forward network dengan satu atau lebih hidden layers. Hidden layer contohnya yang mana? Yang ini, hidden layer. Kalau ada 3 hidden layer berarti seperti ini, hidden layer 1, hidden layer 2, hidden layer 3. Kalau di dalamnya apa? Ini namanya neuron di dalam hidden layer. Kemudian hidden layer ini networknya ini tersusun atas input layer yang ini. Kemudian ada paling sedikit satu hidden layer dan kemudian ada output layer. Bentar ya. Ya, sebagai contoh seperti berikut. Nah, di sini saya punya hidden layer, saya anotasikan sebagai X. Kemudian saya punya hidden layer yang pertama, saya anotasikan sebagai H, ya, hidden yang pertama. Kemudian saya punya hidden layer yang kedua, saya anotasikan sebagai H juga, H2 misalkan. Nah, yang menghubungkan antara input dengan hidden itu disebut dengan wake atau bobot. Sama, antara hidden dengan hidden itu bobot juga, antara hidden dengan output bobot juga. Jadi ini anotasinya, input layer itu X, hidden layer itu H, dan output layer itu adalah YO, atau Y output, atau YI juga boleh. Nah, kita gunakan anotasi lain, yaitu YP, untuk merefer, itu adalah hasil prediksi. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan hidden layer itu apa? Jadi sebagai layer yang membantu proses mengeluarkan output, gitu. Kalau tidak ada hidden layer, apa yang terjadi? Langsung dari X ke output, atau dari input ke output. Tidak ada semacam pemrosesan di sana. Ya, jadi kita biasanya menambahkan hidden layer. Nah, kemudian ada lagi istilahnya backpropagation. Nah, di sini backpropagation ini salah satu bagian dari multi-layer perceptron ya. Jadi kalau kita mempelajari neural network yang sudah mendalam, itu biasanya, tadi kan sudah saya singgung, ada teknik untuk mengubah bobot. Nah, mengubah bobot itu biasanya kita menggunakan backpropagation. Kita coba runut ke belakang, nilai error kita apakah besar pengaruh signifikansinya terhadap masing-masing layer. Misalkan terhadap bobotnya, atau misalkan terhadap bobot yang menghubungkan X dengan H, atau bobot yang menghubungkan H dengan output, dan lain sebagainya. Nah, ini kita gunakan backpropagation. Nah, ini kalau kita lihat, cara menggunakan backpropagation, ya sebenarnya kita harus hitung dulu feed forward-nya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ada feed forward yang sifatnya sekuensial, dari input menuju hidden, dari hidden menuju output. Hidden-nya boleh berlapis-lapis juga boleh ya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan saya hitung nih, X dikali dengan W, jadilah H. H dikali dengan U di sini, jadilah Y. Nah, di sini ada nilai error. Bagaimana cara mendapatnya? Yang paling mudah adalah kurangkan antara hasil prediksi atau YP, kita kurangkan dengan nilai ground truth atau labelnya. Ya, sebagai contoh tadi, data pasien yang pertama, saya coba refer lagi ya ke data ini. Data pasien yang pertama seperti berikut.
kemudian targetnya udah jelas 1. Kemudian kita masukkan nilainya, masuk nilai semua ke sini. Kemudian hasil outputnya ternyata tidak 1, tapi 0,8. Errornya berapa? 0,8 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0,2. Kok nggak minus? Ya, kita kuadratkan aja ya. Oke, kemudian hasilnya itu misalkan errornya 0,2. Nah, nilai error ini yang dapat kita manfaatkan untuk mengukur seberapa besar efek error terhadap masing-masing bobot ini. Apakah bobot yang ini? Apakah bobot yang ini? Apakah bobot yang ini besarnya? Gitu. Nah, nilai error tadi. Caranya gimana? Gunakan derivatif. Ya. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini masih ringan dulu pembahasannya. Jangan khawatir, neural network akan kita ulang terus ya. Prediksi saya sampai 4 pertemuan kita ada untuk neural network. Jadi nggak terburu-buru menghitung. Saya ingin teman-teman juga yang baru belajar ini nggak minder jadinya. Kalau kita buru-buru sampai ini cara menurunkannya gimana? Nah, itu bingung jadinya. Mungkin saya jelaskan dulu alurnya ya. Tadi kan kita dapat H nih. Nilai H ini kan X dikali dengan W, tambah X kali dengan W, jadilah H. Kita aktivasi, dapatlah nilai yang sudah ditentukan. Kalau dengan sigmoid, apa yang terjadi? Keluaran dari hidden yang ini pasti di antara 0 sampai dengan 1. Kalau kita menggunakan ReLU, yang nilainya negatif, pasti menjadi nilai 0. Kalau kita menggunakan fungsi sin, berarti kalau dia lebih besar daripada threshold, kita berikan plus 1. Selain itu jadi negatif 1, dan seterusnya. Kita hitung semua, itu yang disebut dengan feed forward network, atau sequence ya. Dia sequence sampai dengan ke depan. Jelas ya sampai sini? Nah, kemudian, pada saat di akhir, kita hitung nilai Y prediction. Kita hitung nilai prediksinya. Ternyata, data yang pertama, misalkan nilainya 0,8. Sementara labelnya adalah 1. Ya, berbeda. Errornya bagaimana? Kita hitung biasanya kalau deep neural network, kita gunakan mean square error. Atau rata-rata error dikuadratkan. Ya, rumusnya adalah 1/n akar dari Y prediksi dikurangi dengan Y target atau ground truth-nya. Kalau saya nyebut ground truth itu artinya adalah label atau data experience-nya. Label experience. Nah, ternyata dia errornya misalkan tinggi, 0,5. Nah, yang kita lakukan adalah memanfaatkan nilai error tadi untuk menghitung masing-masing delta dari bobot. Nah, deltanya itu apa? Deltanya itu seberapa besar pengaruh error itu terhadap masing-masing bobot tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita turunkan terhadap masing-masing nilai ini. Nah, penurunannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, dapat nilai delta masing-masing bobot ya. Misalkan nilai delta di sini sekian, nilai delta di sini sekian, dan di sini sekian. Sekarang apa yang terjadi? Kita sudah punya informasi nilai delta masing-masing bobot. Nah, nilai delta itu kita manfaatkan untuk mengubah bobot baru. Caranya bagaimana? Mungkin saya tuliskan aja ya, sini. Kelihatan nggak ya? Nah, saya tuliskan di sini. W baru sama dengan nilai W lama dikurangi dengan delta dari W. Dan efek errornya dikali dengan learning rate. Ya, seperti ini. Nah, learning rate-nya tadi, ini ada bahasan tersendiri ya untuk optimisasi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, nggak semuanya hari ini. Nah, ini kita bisa mengubah bobot baru. Sudah kita ubah semua bobotnya, apa yang terjadi? Kita lakukan iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua sama, yaitu kita mencari nilai hidden, X dikali dengan W, jadilah hidden. Aktivasi, hidden kali dengan W, jadilah hidden kedua. Aktivasi dan seterusnya sampai dengan dapat Y prediksi lagi. Tapi iterasi yang kedua. Nah, dari situ, nilai Y prediksi itu kita coba hitung errornya. Nah, hitung errornya sama rumusnya. Dengan 1/n akar dari Y prediksi dikurangi dengan ground truth dikuadratkan. Jadilah nilai error.
Nah, nilai error tadi akan kita manfaatkan untuk mengubah bobot yang baru. Ya, jelas ya di sini. Nah, bobot baru misalkan iterasi yang ketiga sekian. Ternyata errornya berkurang nih. Nah, kalau errornya masih berkurang, lanjutkan iterasinya. Kalau errornya sudah tidak berkurang, itu artinya sudah tidak bisa lagi ada penurunan error. Nah, itu disebut dengan konvergen. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditanya. Ini Bapak Ibu lain mungkin yang sudah memahami ini boleh jika apa namanya tahu boleh bantu jawab juga ya di chat. Mungkin saya nggak lihat chatnya mungkin. Bentar, saya rest dulu. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan boleh. Kita pelan-pelan aja ya belajarnya. Hari ini ngoding ya, jadi sambil Bapak Ibu apa namanya pahami, silakan dibuka Google Colab namanya. Kita ngodingnya online ya. Kalau belum punya akun Google silakan buat dulu. Ini saya bukan ambasadornya Google, tapi ini nggak perlu install apapun. Langsung kita bisa pakai. collabresearchgoogle.com. Ya, silakan diakses. Ya, silakan diakses collab.research.google.com. Saya ulangi. collabresearchgoogle.com. Nanti kita akan ngoding neural network melalui platform Google Colab ya, tidak perlu install apapun. Tapi nanti kalau mau coba sendiri di laptop ya dengan Python Jupyter Notebook sama ini sebenarnya Python juga belakangnya. Oke, saya coba lanjutkan lagi ya. Jadi tadi saya sudah bahas cara menghitung apa namanya nilai menentukan nilai bobot baru ya. Ya seperti itu cara menentukan nilai bobot baru. Oke, berikutnya saya akan bahas mengenai jadi jelas ya back propagation itu nilai errornya akan kita manfaatkan untuk mencari nilai delta. Yang mana nilai delta itu akan bisa mengubah bobot baru ya. Nah, berikutnya adalah kita coba bahas mengenai gradient descent ya. Jadi ini sebenarnya dari rumus matematika ya, teknik matematika. Jadi fungsinya ini apa yang kita lakukan seperti kita menuruni gradien. Mungkin saya bahasanya agak sedikit ini ya, permudah. Jadi seperti ini contohnya. Yang warna merah ini adalah errornya tinggi. Kemudian yang ini errornya sedang, yang ini agak sedang lagi, yang ini error yang paling rendah. Tujuan dari model neural network kita adalah menentukan errornya yang paling rendah, benar kan? Nah, yang dilakukan adalah kita menuruni gradient. Sebentar ya, mohon maaf, silakan dicoba dulu. Bentar. Oke, baik. Saya coba lanjutkan. Tadi sampai sini ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita menuruni gradien agar kita dapat menentukan, agar kita mendapatkan nilai error yang paling optimal. Nah, bisa jadi seperti ini. Ketika kita menuruni gradien, ya, oh ini error. Epoch yang kedua ini errornya udah berkurang. Epoch ketiga, error kita misalkan sama dengan epoch yang kedua. Nah, sehingga kita beranggapan, oh ini nggak perlu lagi, ini udah paling optimal. Saya ulangi ya, epoch kedua misalnya 0,2 errornya, epoch ketiga 0,2 juga. Ternyata
apa namanya, itu bukan error yang paling optimal, error yang paling kecil. Tapi misalnya epoch kelima itu ternyata errornya bisa berkurang lagi. Nah, itu artinya kalau kita berhenti di tahap itu, di epoch yang ketiga atau keempat, itu artinya kita trap in the local minima. Kita terjebak di dalam error yang kita anggap ini paling minimum errornya. Ternyata masih ada lagi error yang paling minimum. Nah, jangan sampai seperti itu. Itulah fungsinya teknik optimisasi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, jadi seperti itu ya. Menuruni gradien ini salah satu bagian dari learning. Ya, kita coba learning epoch yang pertama, kedua, ketiga. Oh, ini terus turun. Oh, ini trennya dia turunnya drastis. Karena turunnya drastis, maka kita tinggikan learning rate-nya. Tadi kan saya sempat singgung learning rate ya, rate untuk belajar. Jadi gini, kalau kita setup, ini sebagai contoh aja ya, di awal. Jadi kalau misalkan kita learning rate-nya kita isi dengan statik, ya tadi learning rate-nya mana tadi? Oke, mungkin jauh slide-nya. Masih ingat ya yang tadi nilai alpha ya, tadi scalar learning rate. Misalkan kita isi dengan nilai 0,09. Nah, nilai 0,09 tadi, atau saya coba scroll lagi ya ke atas. Tadi, ini aja deh. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita coba kasus ya. Kelihatan ya, ini saya tulis di notes saja. Sebagai contoh, misalkan epoch yang pertama, iterasi yang pertama, ya, nilai W baru kita misalkan 0,2 dan error kita misalkan 0,5. Nilai iterasi yang kedua, nilai W baru kita setelah diupdate berdasarkan nilai error 0,5 ini, misalkan W-nya jadi 0,6. Dan errornya ternyata berkurang jadi 0,4. Sebagai contoh, ini ya, iterasi yang kedua. Nah, kita balik lagi ke rumus. Untuk menentukan W baru, yaitu W lama dikurangi dengan delta W dikali dengan learning rate. Nah, learning rate-nya, sebagai contoh, saya setup dengan nilai statik 0,09. Atau ini pengurangannya ini ya. Kalau dia statik 0,09, apa yang terjadi? Berkurang errornya, mungkin dia akan lambat. Karena sebenarnya bisa diturunkannya tuh jauh. Tapi karena nilai learning rate kita itu statik 0,09, lambat perpindahannya, ya kan? Karena bobotnya juga di update-nya juga tidak lambat juga gitu. Jadi dia akan berkurangnya seperti ini. Iterasi ketiga W baru kita jadi 0, ini random aja ya. Ini saya sebagai contoh seperti ini. Error kita berkurangnya 0,48. Iterasi keempat, apa yang terjadi? W baru kita itu 0, ini contoh aja ya, contoh 85, errornya misalkan 0,47. Nah, kira-kira nyampe nggak titik yang paling optimum dari error itu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Nyampe nggak? Misalnya ternyata setelah kita latih epoch sekian gitu, yang paling errornya paling minimum itu adalah misalkan 0,1. Berapa lama lagi dia mencapai 0,1? Lama kan? Nah, yang dilakukan ini adalah jika kita menggunakan learning rate-nya itu nilai statik. Makanya banyak fungsi lainnya yang bisa membuat learning rate-nya ini adaptif atau berubah-ubah seiring dengan kondisi penurunan error. Ada yang disebut dengan adaptive gradient, ada yang disebut dengan ada delta, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mungkin saya kasih contoh satu. Nah, ini saya ambil dari Ruder ya, papernya Ruder dan teknik optimasi. Contoh, jika nilai, ini kan stok.
Oke, tadi sampai mana ya? Keputus ya suaranya? Boleh dibantu sampai mana tadi? Yes. Sampai mana terakhir Bapak Ibu? Mohon maaf tadi keputus sepertinya. Saya sudah jelaskan yang dengan, coba boleh bantu. Oke. Ya, sebagai contoh tadi yang SGD ini bergerak nggak ya videonya? Yang optimasi ini. Yang warna merah ini bergerak nggak ya? Sebentar, saya pindahkan dulu. Bentar ya. Ya, oke. Saya ulangi ya. Nah, kalau kita menggunakan learning rate-nya ini 0,09 ya, atau 0,1 misalnya, dan lain-lain, apa yang terjadi? Dia mungkin akan nyampe ke dalam error yang paling minimum, tapi pergerakannya sangat lambat menuju ke error minimum itu. Ya, muncul ya gambarnya. Oke, muncul nggak? Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya. Mudah-mudahan. Ya, kelebihannya mungkin dia akan tepat sasaran menuju error yang paling optimum. Tapi kalau kita misalkan setup learning rate-nya terlalu besar dan statik, bisa jadi kelebihan, ya, tidak mencapai fungsi optimum. Karena kalau kita lihat lagi, nah ini di sini modelnya kayak gini, bisa jadi dia naik lagi malah ke sini, tidak dapat yang paling optimum errornya, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan, kita memilih teknik optimasi yang tepat, gitu. Kalau mau lambat tapi ingin tepat sasaran, atau ya kita slow tapi make sure ini berhasil, gitu kan. Nah, ini kita bisa gunakan SGD yang biasa. Kalau mau adaptif, kita bisa gunakan adaptive gradient dan lain sebagainya. Oke, saya coba lanjut lagi ya. Ya, berikutnya, ini udah saya bahas tadi. Nah, oke, jangan lupa ya, ini ada di fase kedua nanti, Sabtu 27 Juni, agak lama sih mungkin, tapi nggak apa-apa ya, bertahap kita belajarnya. Kita coba menghitung detail back propagation dan optimasi neural network, tanggal 27 Juni. Nah, kemudian setelah model kita latih, langkah berikutnya memasukkan data baru yang tidak berasal dari dataset. Nah, kemudian masukkan ke dalam model, yang dilakukan adalah memprediksi kelasnya apa ini. Itu yang disebut dengan inference. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah, artificial neural network dan multi-layer perceptron. Ya, sebenarnya sih ya ini saling menggantikan ya, tapi biasanya ya kalau ANN itu tidak ada recurrent-nya. MLP bisa ada recurrent-nya. Kemudian, oke, kita bahas deep neural network. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Nah, sebenarnya perbedaannya ini, deep neural network ini layernya ini hidden-nya lebih banyak nih detailnya. Ini deep neural network. Bisa nggak kita memasukkan gambar? Bisa. Pixelnya kita jabarkan, masukkan ke sini. Video bisa nggak? Bisa. Bisa juga ya, masukkan video. Tapi mungkin ada recurrent-nya. Bisa nggak kita memasukkan suara? Bisa. Kalau ingin bahas suara besok ya, saya buka sesi lagi untuk klasifikasi musik ya. Besok kita bahas mengenai suara. Ya, datanya itu berupa speech, fitur. Ya, bisa masuk ke dalam deep neural network. Boleh nggak, saya masih baru, asal ikut sesi yang ini mungkin saya rasa besok paham ya untuk musik information retrieval. Bisa nggak datanya berupa sinyal EEG? Bisa ya. Kita pelajari juga nanti di lain kesempatan dan sebagainya. Oke, jadi ini perbedaan multi-layer perceptron dan deep neural network. Kalau MLP ini sebenarnya subset dari DNN. Ya, DNN dapat memiliki loop, dan MLP ini selalu feed forward network.
Oke, sekarang kita masuk ke programming. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Bapak Ibu. Silakan dibuka Google Colab. Datanya silakan ambil dari Kaggle. Ya, silakan datanya kopikan dari Kaggle. Oke, yang kita lakukan pertama kali adalah kalau belum punya akun di Kaggle silakan buat ya. Kemudian berikutnya adalah kita download datanya. Data namanya Iris Flower Data. Saya ulangi, silakan download data Iris Flower Data. Kemudian kita coba ekstrak ya. Sebenarnya bisa langsung diekstrak di Google Colab-nya bisa ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke dalam Drive ya. Ya, silakan masuk ke dalam Drive, kita buat folder dataset ya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan data irisnya ke sini. Ya, sebagai contoh saya membuat folder dataset, kemudian saya buat lagi di dalam folder dataset ini ada workshop iris ya. Ini hanya penamaan saja. Nah, langkah berikutnya adalah dengan akun Google Drive yang sama, silakan dibuat satu file baru. Ini ketinggalan nggak langkah ini? Download dataset iris, kemudian dataset iris ini kita masukkan ke dalam folder workshop iris. Nah, kemudian kita buat satu file collab baru. Caranya adalah klik file new notebook. File new notebook. Klik file, kemudian new notebook. Nah, perintahnya seperti ini. Tambahkan min B. Destinasinya di mana? Mau kita ekstrak. Misalkan di lokasinya itu langsung aja di sini ya. Oke, kemudian langsung kita running saja. Oh, oke. Oke, jadi ini kita lakukan ekstrak ya. Nah, ini kalau seperti ini tidak ditemukan filenya, slash content, slash drive, main drive, workshop, iris. Ini kayaknya belum di refresh atau gimana mungkin. Kita coba lagi. Harusnya bisa. Tadi kalau nggak salah ada satu ya, tadi saya rename. Slash content, drive, main drive, workshop, iris, iris flower. Saya rename dulu deh. Iris, sip. Oke. Oke, silahkan dicoba Bapak Ibu ya. Ini punya saya mungkin belum. Slash content, slash drive, kita workshop iris.
Atau kalau nggak bisa, kita bisa sih. Drive. Oke, saya coba upload lagi yang terbaru. Oke, kalau nggak bisa mungkin ekstrak aja manual ya. Harusnya bisa ini. Kemudian kita upload file irisnya boleh. Oke ya, seperti ini dulu mungkin. Nah ini kita abaikan ya, jadi langsung uploadnya file CSV-nya. Nah langkah berikutnya adalah kita baca data iris tersebut dengan salah satu library yang cukup populer, namanya Pandas ya. Jadi library ini salah satu library yang dipakai di data science atau machine learning untuk membaca file ya, dataset ya, kemudian apalagi untuk pengolahan data, manipulasi data dan lain sebagainya. Kemudian kita baca tarik CSV /content /drive /my drive /dataset /workshop iris/iris.csv. Hasilnya kita simpan di dalam variabel namanya PD. Untuk melihat hasilnya bisa kita cetak langsung. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah kebaca datanya, ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Atau kalau mau lebih mudah lagi, ya, misalkan kita gunakan subline ya. Ya sebenarnya bisa dengan Pandas ya, tapi saya coba meminimalisir hal-hal yang di luar machine learning. Ini datanya kita coba ubah ya. Kita find and replace manual. Misalnya namanya iris setosa, saya ubah menjadi 1. Kemudian kalau saya ketemu iris versi color, ini sebenarnya bisa dari Pandas, tapi di sesi ini kita tidak mengolah data ya, jadi hanya fokus di machine learning-nya. Saya replace jadi 2. Dan terakhir, ketika ketemu Virginica, kita replace menjadi 3. Oke, nah ini data final kita. Coba saya upload ulang. Kemudian saya baca ulang. Nah ini biasanya ada propagasi bacanya. Biasanya kalau masih belum kebaca, kita refresh cara baca Google Drive-nya, baru kita ulangi. Nah, sudah seperti ini. Nah, jadi kita punya parameter yang tadi saya sudah jelaskan. Parameter ini ada 4 parameter dan ada kelas labelnya. Kelas labelnya ada 3. Ada yang iris setosa, kita anotasi dengan 1. Iris versicolor dengan 2. Iris virginica dengan 3. Nah, kemudian apa yang dilakukan berikutnya, yaitu kita bisa coba membuat, ya ini sebenarnya banyak ya teknik lain, kita bisa representasikan dalam bentuk, ruang vektor, atau kita bisa melakukan seleksi jika nilainya di bawah threshold, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita fokus saja pada pekerjaan machine learning ya. Langkah berikutnya adalah kita coba pisahkan antara data yang termasuk dengan data parameter yang bisa menentukan spesies dengan kelas labelnya, yaitu spesiesnya itu sendiri. Ya, langkah berikutnya adalah kita buat suatu variabel namanya X ya. Isinya adalah kita coba seleksi kondisi. Dan jika bukan seleksi kondisi ya, seleksi kalau 4 parameter awal itu adalah data X.
Coba kita cek. Ya, sudah seperti ini ya. Dan kita punya Y-nya. Ya, sudah dengan labelnya. Nah, jadi ini di Pandas ini ada parameter, ada fungsi namanya ilog. Fungsinya adalah untuk seleksi. Ya. Data X-nya hanya ada data sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Dan Y-nya hanya ada kelas labelnya, 1, 2, atau 3. Nah, langkah berikutnya adalah kita bagi data yang kita miliki. Coba kita lihat lagi ya. Nah, data kita di sini, yang kelasnya 1 masih ngumpul dengan 1, kelasnya 2 dengan 2, kelasnya 3 dengan 3, seperti ini. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, ini kurang bagus di machine learning, sehingga perlu kita pisahkan. Kita gunakan library yang sudah tersedia dari scikit-learn, namanya library train test split, untuk memisahkan data training dan data testing, dan kita acak. Nah, ini kita coba gunakan library namanya train test split. Fungsinya adalah untuk memisah data training atau data latih dengan data uji. Data training akan kita manfaatkan untuk melatih model neural network kita, sehingga menghasilkan model cerdas yang bisa menerima input berupa parameter, ada 4 parameternya, dan menghasilkan prediksi. Ya, seperti itu ya. Saya lihatkan lagi slide-nya biar jelas. Nah, yang dilakukan di klasifikasi kita, task kita adalah klasifikasi adalah seperti berikut. Kita baca data, sudah kita lakukan ya dengan Pandas. Ini kita skip pre-processing, kemudian kita split menjadi data training dan data uji. Data training kita bentuk dengan model neural network untuk menghasilkan model cerdas yang bisa memprediksi inputan parameter dan memprediksi output. Menerima inputan parameter dan memprediksi output. Sampai sini gimana, jelas? Ini masih coba ikuti ya. Oke, baik, berikutnya kita coba panggil train test split ya. Ini kontrol spasi untuk memberikan sugesti rekomendasi sintak. Kita masukkan nilai X dan Y-nya, dan kita masukkan nilai train size ya 0,7, artinya 70% data kita ini sebagai data training ya. Hasilnya kita simpan di X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Ya, seperti ini. Coba kita cetak ya nilai X-train-nya. Ya, nilai X-train-nya seperti ini. Dan kita coba cetak Y-test-nya. Nah, kalau kita lihat, yang sebelumnya kelasnya masih nyampur, masih bersatu, yang kelas labelnya 1 dengan 1 lagi, 2 dengan 2 lagi, 3 dengan 3 lagi, sekarang sudah diacak dengan model train test split. Kita acak, ya, masukkan X dan Y dan train size-nya 0,7, secara otomatis akan didistribusikan ke data latih, data uji, label latih, dan label uji. Ya. Kita cetak label ujinya seperti berikut. Jadi sudah nyampur. Tidak lagi yang 1 kumpul dengan kelas 1 lagi. Yang 2 kumpul dengan kelas 2 lagi, dan seterusnya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita lihat slide loh. Langkah berikutnya adalah setelah kita bagi data latih dan data uji, data latih kita gunakan untuk membentuk model cerdas berdasarkan algoritma neural network ya, atau model neural network. Nanti hasilnya akan kita evaluasi dengan data testing atau data latih ya. Nah, oke, saya coba lihatkan dulu. Kita gunakan namanya MLP classifier yang tersedia di scikit-learn. Nah, jadi scikit-learn ini salah satu library di Python yang fungsinya banyak sebenarnya. Salah satunya adalah untuk klasifikasi. Di sini sudah ada model decision tree, SVM, naive Bayes, neural network. Ya, tinggal kita gunakan. Webnya ada sebenarnya scikit-learn neural network.
Oke, saya kopikan dulu. Oke, saya kopikan ya, biar cepat aja ini. Ini nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. X dan Y-nya kita tidak butuhkan karena kita sudah punya. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, di sini kalau kita lihat, saya bentuk model namanya multi-layer perceptron, MLP. Ini sebagai classifier. Harus ada input dan harus ada ground truth. Ada X dan ada Y-nya. Nah, kalau kita lihat hidden layer size-nya, di sini ada 2 hidden layer. Hidden layer yang pertama, jumlah neuronnya ada 5. Hidden layer yang kedua, jumlah neuronnya ada 2. Kemudian setelah kita bentuk modelnya, ini tinggal panggil ini aja sudah jadi gitu. Kalau kita buat sendiri dengan Python tanpa library, ya bisa berbaris-baris code ya. Ini kita tinggal panggil saja MLP classifier, nama fungsinya. Nah, ini sebenarnya sudah membentuk hasilnya itu seperti ini. Ada input, ada hidden, dan ada output. Kita training ya dengan fungsi fit. Fit ini artinya kita training data kita. Data kita yaitu X-train dan Y-train. Kemudian hasilnya kita simpan di CLF juga. Nah, apa yang terjadi ketika kita latih? Oke, belum diimport. Ya, kita coba import dulu. Nah, kita coba import. Library yang digunakan yaitu MLP classifier dari library scikit-learn neural network. Ya, sebenarnya ini ada MLP regressor, MLP apalagi banyak ya sebenarnya. Nah, ini kita gunakan yang classifier karena tujuannya adalah mengklasifikasikan. Klasifikasi artinya ada input, ada targetnya. Nah, ini kita bentuk modelnya dengan MLP classifier, simpan ke dalam variabel CLF. CLF ini sudah berisi model MLP. Nah, kemudian kita training dengan data latih dan label latih kita. Simpannya di CLF juga, ya. Setelah kita simpan di CLF, artinya CLF kita sudah menjadi model cerdas, ya. Yang ini, posisi kita sekarang di sini. Sekarang sudah menjadi model cerdas yang sudah bisa menerima input berupa data uji, ya, dan juga menghasilkan prediksi. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kemudian setelah kita latih, langkah terakhir adalah kita lakukan pengujian, evaluasi. Nah, evaluasinya bisa dengan teknik yang paling sederhana yaitu akurasi. Atau bisa dengan teknik lainnya, misalnya dengan precision recall dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba prediksi. Kita cetak Y-pred-nya. Nah, ini masih error ya, sebenarnya ini dia overfitting. Nah, ini nanti yang kita perbaiki. Karena hasil pengujian dia 2 semua ini kurang bagus, karena tidak sesuai dengan ujinya. Kenapa tidak sesuai? Sepertinya kita belum mengubah parameternya ini, kemudian labelnya juga mungkin kita perlu seragamkan dan lain sebagainya. Ya, ini sebenarnya bisa kita optimasi ya, hasilnya menjadi lebih baik. Oke, jadi ini sebagai contoh seperti ini, kita sudah sampai di fase evaluasi. Jadi kita evaluasi nanti membandingkan nilai prediksi kita dengan label kita. Label yang kita miliki. Coba kita cetak label kita. Ya, tes. Nah, ini error ya, ini masih error. Banyak yang error. Nah, label kita seperti ini. 3, 1, 1, 1, 1, 2. Nah, kita bandingkan. 3, oh nggak sama, error. 1, nggak sama. 1, nggak sama, dan seterusnya. Nah, tapi kan nggak mungkin kita hitung satu-satu. Kita gunakan library juga, ya.
kita bandingkan Y prediksi kita dengan Y test kita. Dapatlah nilai akurasi. Nah, ini masih rendah ya, karena ini bisa jadi overfitting. Overfitting itu dia menganggap seakan-akan ketika trainingnya ini bagus, ternyata hasil prediksinya jelek. Atau bisa jadi salah setup datanya dan sebagainya. Ini bisa kita perbaiki. Tapi yang ingin saya tampilkan di sini adalah alurnya. Nah, alurnya mulai dari baca data. Saya tampilkan lagi ya. Baca data. Ini data kita baca. Berikutnya adalah kita coba pre-processing kita lewat. Kita bagi menjadi data latih dan data uji. Ini. Kemudian kita coba data latih kita masukkan ke model neural network. Ini kita gunakan library dari scikit-learn. Kemudian jadilah model cerdas ya, sampai sini, model cerdas. Kemudian kita prediksi dengan data uji. Hasilnya kita tampilkan dalam bentuk akurasi. Ya, seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan, bisa dioptimasi ya. Ini cukup banyak di YouTube, ada 17 orang. Di ini juga ada 17 orang ya. Atau orangnya yang sama juga. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Silakan dioptimasi jika sempat dioptimasi ya. Silakan, boleh dalam 5 menit. Ya, sebagai contoh saya coba buat perbandingan dengan model lainnya. Misalkan dengan yang disebut naive Bayes, ya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk teorinya. Nah, ini sebagai contoh dengan naive Bayes, ini saya bisa mendapatkan 93%. Ya, seperti berikut. Ini 93% naive Bayes ya. Ya, sebenarnya ini library-nya sudah tersedia semua di scikit-learn. Jadi Bapak Ibu tidak perlu buat sendiri ya, tinggal kita panggil ya. Seperti itu. Kecuali kalau mau modifikasi arsitekturnya, mungkin perlu kita buat sendiri. Apakah dengan pre-processing bisa membantu akurasi neural network tadi? Bisa. Ya, bisa membantu memperbaiki akurasi dari neural network. Seperti itu. Caranya gimana nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan.